Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan yang menyimak channel kita ini, saya akan melanjutkan lagi pembacaan buku Mengurai Tanda Kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang judul aslinya adalah Tauhid Al-Mufaddal. Tauhid Mufaddal ini adalah buku berusaha untuk menjelaskan tentang hakikat atau rahasia di pencipta alam semesta ini, meliputi pegunungan, lautan, air, kemudian hutan, flora dan fauna lah istilahnya, tentang binatang dan sebagainya. Dan hari ini bagian kita adalah bagian tentang binatang, rahasia tentang kematian mereka, kemudian juga kecerdasan binatang terkait dengan cara menangkap mangsa dan sebagainya. Jadi alkisah bahwa ini adalah awalnya Al-Mufaddal bin Umar Al-Jufi ini bertemu dengan seorang Dahriyun. Dahriyun adalah ateis ya pada masa itu, pada abad ke-8 Masehi. Nah, beliau bertemu dengan Ibnu Abi Al-Auza, kemudian terjadilah diskusi tentang semesta, kosmologi dan sebagainya, dan Al-Mufaddal tidak bisa menjelaskan bahwa hakikat di balik semesta ini adalah ada penciptanya, ya Tuhan. Sedangkan Al-Auja, Ibnu Abi Al-Jauziyah Dahriyun itu menyampaikan bahwa alam semesta ini hadir dengan sendirinya, tidak diciptakan, jadi tidak ada pencipta. Jadi seperti kita proses perkembangbiakan manusia juga kan tidak terlihat peran Tuhannya gitu ya, secara kasat mata, secara indrawi, hanya peran manusianya saja misalkan yang ternampak, termasuk juga pohon dan sebagainya. Yang terlihat adalah peran bagaimana manusia menanam dan sebagainya, kemudian juga si serbuk-serbuk penjatuhan dan sebagainya, seolah-olah alam yang berperan, seolah-olah tidak ada peran Tuhan di sana, yang peran adalah alam saja yang membentuk kayak gitu. Nah, kemudian Al-Mufaddal bin Umar Al-Jufi ini merasa kekurangan informasi, merasa ingin membantahnya. Beliau kemudian datang kepada gurunya, yaitu Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Kata Imam Ja'far As-Shadiq, maka besoklah kita akan bertemu untuk ngobrol, untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan rahasia semesta alam ini. Dan kemudian penyampaian dari Imam Ja'far itu dituliskan oleh Mufaddal dalam satu buku yang kemudian kita sebut sebagai Tauhid Al-Mufaddal. Dan sekarang ini kita memasuki pada bagian bersembunyinya binatang ketiga, mati. Kita baru lanjut nanti dengan kecerdasan binatang, rusa, rubah, dan ikan lumba-lumba terkait dengan menangkap mangsa. Wahai Mufaddal, pikirkanlah mengenai penciptaan yang menakjubkan pada binatang. Binatang-binatang mengasingkan diri ketika hendak mati, sebagaimana manusia menguburkan orang yang sudah meninggal. Jika tidak, maka di manakah bangkai-bangkai binatang buas dan binatang liar? Tidak ditemukan sedikit pun. Tidaklah binatang-binatang itu sedikit jumlahnya sehingga habis dengan dibunuh. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa jumlah binatang lebih banyak daripada jumlah manusia. Tampaknya benar juga ya, bahwa jumlah binatang lebih banyak dari jumlah manusia. Dan juga ini yang pertanyaan yang paling mendasar dari Imam Ja'far As-Shadiq adalah di manakah bangkai-bangkai binatang yang matinya secara wajar, alamiah, tanpa dibunuh oleh manusia misalkan. Perhatikanlah yang engkau lihat di padang rumput dan gunung-gunung, kawanan rusa, banteng, keledai, binatang liar, kambing hutan, menjangan, serta berbagai binatang buas seperti singa, anjing hutan, serigala, harimau, dan sebagainya. Demikian pula kawanan burung seperti gagak, elang, bangau, pipit, dan burung-burung lainnya. Semuanya tidak ditemukan bangkainya kecuali 1-2 yang dibunuh pemburu atau yang diterkam binatang buas. Nah,
kita jarang sekali ya menemukan binatang yang mati secara alamiah. Kemudian kita yang terlihat adalah binatang yang kematiannya disengaja oleh binatang lainnya atau sama manusia. Jadi binatang-binatang itu mengasingkan diri ketika merasakan hendak mati di tempat-tempat yang tersembunyi, lalu dia mati di tempat itu. Jika tidak demikian, maka padang rumput akan dipenuhi dengan bangkai-bangkai binatang, sehingga menyebabkan polusi udara karena baunya dan menimbulkan berbagai penyakit. Yang paling menarik juga dari pernyataan Imam Ja'far As-Shadiq ini adalah bahwa binatang itu tahu kapan waktunya dia akan mati. Itu yang luar biasa, sedangkan manusia kadang-kadang tidak mengetahui ya. Nah itu saya kira mungkin semacam naluri lah ya yang diberikan Tuhan kepada binatang, bahwa dia akan mengetahui bahwa dia akan matinya kapan dan sebagainya, sehingga dia bergerak pada tempat yang memang tidak diketahui oleh manusia, dan kemudian mati mungkin bergabung dengan bumi yang menelannya atau yang menyatu karena proses dari belatung dan sebagainya, pemakanan kayak gitu ya. Dan kalaupun misalkan kita mengetahui tentang binatang-binatang yang bangkai-bangkai yang mati itu, kemudian akan menjadi polusi ya kalau kita ketahui karena baunya dan sebagainya. Perhatikanlah hal ini dengan apa yang sampai kepada manusia. Mereka melakukan tamsil. Mereka melakukan tamsil pertama yang dipermisalkan kepada mereka. Bagaimana hal itu dijadikan pelajaran dan pengingat terhadap binatang dan sebagainya, sehingga manusia selamat dari keburukan yang mungkin menimpa mereka berupa penyakit dan kerusakan. Nah, di tamsil ini kita mengetahui tentang ada tamsil. Tamsil itu artinya contoh ya, yang disebutkan Al-Quranul Karim, misalkan bahwa soal kematian. Kita ingat misalkan kasusnya peristiwa Qabil membunuh Habil begitu, dan karena ini pembunuhan pertama kali di dunia, dalam sejarah dan dunia itu, bahwa kemudian kebingungan Qabil itu kebingungan bagaimana untuk menguburkan jenazah dari saudaranya yang dibunuh itu, yang Habil itu. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan pelajaran berupa gagak yang berantem, yang bertarung. Kemudian salah satu gagak itu kemudian dikalah, kemudian mati. Kemudian si gagak itu oleh gagak hidup ditarik, digusur kepada satu tempat itu kemudian si gagak itu menggali tanah cukup agak dalam, menggali dengan paruhnya yang kuat begitu. Kemudian si gagak satu lagi yang sudah mati itu dimasukkan ke dalam galian itu, kemudian ditutupkan oleh gagak itu. Kemudian gagak itu pergi, dan dari sana kemudian Qabil menemukan cara bagaimana menguburkan manusia yang sudah dibunuhnya, yaitu Habil itu. Dan kemudian Qabil itu mengatakan, alangkah bodohnya aku harus belajar dari seekor gagak begitu. Dan memang penguburan itu sesuatu yang sifatnya bersih ya, bersih secara polusi, kemudian tidak terlalu bau karena terus diserap langsung oleh tanah. Sedangkan kalau misalkan kita lihat kematian yang dibakar gitu ya, kematian yang kemudian ada juga yang dipotong-potong gitu, si tubuhnya dipotong-potong seperti di Tibet itu, kemudian dikuliti dipicis gitu, dimutilasi sampai keluar tulang-tulangnya, kemudian potongan dagingnya itu disimpan pada satu tempat yang tinggi, dan kemudian ada burung-burung pemakan daging yang memakannya itu kan juga cukup bau ya, bau kalau misalkan 2-3 hari itu kan cukup bau, menyengat karena dagingnya baunya itu. Kemudian ada juga yang kematiannya itu kalau meninggal dunia kemudian dilemparkan langsung ke laut, kemudian dimakan dan sebagainya. Tetapi yang tampaknya ada juga yang disimpan di Trunyan gitu, daerah mana yang di Bali itu, orang yang sudah meninggal dunia itu bawa masuk kepada satu pulau, pada satu tempat, dan itu si tempat itu
pohonnya itu pohon yang bisa menyerap bau gitu. Disimpanlah mayatnya di sana, kemudian disimpan lama-lama sudah jadi tulang belulang dan sebagainya, itu menyerap itu. Tetapi secara menurut saya secara bagus, secara tidak polusi pada udara, bau dan sebagainya, itu penciuman kita jadi tidak terlalu bau dan sebagainya. Itu yang cukup bagus adalah yang model yang diajarkan burung gagak itu kepada Qabil itu, dan Qabil melakukannya dengan menggali tanah kemudian menguburkannya. Dan itu juga sampai sekarang yang dianut dalam agama besar, termasuk juga agama Islam. Jadi penguburan itu sesuatu yang mungkin terbaik lah ya untuk penyatuan tubuh kita dengan tanah. Tanah kan kita sebetulnya kan berasal dari saripati tanah, karena makanan yang kita makan itu berasal dari tanah, dan sperma manusia pun diolah dari saripati makanan, termasuk juga proses-proses yang lainnya itu berasal dari saripati makanan, yang kemudian makanan itu semua berasal dari tanah asal usulnya ya begitu. Baik, kita akan masuk ke bagian yang terkait dengan rusa, rubah, dan ikan lumba-lumba kecerdasannya. Wahai mufadhal, perhatikanlah mengenai kecerdasan yang diberikan kepada binatang untuk kebaikannya dalam bawaan dan penciptaan sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hal itu dimaksudkan agar tidak dihilangkan kenikmatan Allah dari makhluknya, tidak dengan akal dan pikiran. Rusa yang memakan ular akan merasa sangat kehausan, tetapi ia menghindari untuk minum air karena takut terracun menjalar ke seluruh tubuhnya sehingga membuatnya mati. Kalau ia minum, maka ia mati pada saat itu juga. Dan saya baru tahu juga ternyata rusa itu suka makan binatang yang ular ya, binatang-binatang. Jadi rusa itu ternyata tidak hanya makan tumbuhan ya, yang hijau-hijau itu, ternyata juga memakan ular juga, dan ular dimakan oleh rusa itu dia menahan rasa haus, karena kalau dia memakan air, meminum air, maka si racun yang pada ular itu akan menyatu dan akan membuatnya mati. Jadi sampai harus menunggu sampai betul-betul tidak timbul rasa lapar lagi, baru kemudian beliau mungkin minum gitu ya. Dan ini saya juga baru tahu. Terima kasih kepada Imam Ja'far As-Shadiq yang sudah menulis menyampaikan terkait dengan ini, dan Muhammad kepada Umar Al-Mufadhal bin Umar Al-Jufi juga. Perhatikanlah, tabiat ini diberikan kepada binatang tersebut yang dapat menahan rasa haus yang mencekik karena takut bahaya kalau ia minum. Hal itu hampir tidak dapat diketahui oleh manusia yang berakal sekalipun. Ketika serigala kesulitan mendapatkan makan, maka ia berpura-pura mati dan mengembangkan perutnya, sehingga burung mengiranya bangkai, lalu mendekatinya. Ketika burung itu mendekat, maka segera serigala itu menerkamnya dan merenggutnya. Maka siapa yang menolong serigala yang tidak punya pikiran untuk melakukan tipuan ini selain yang telah memberikan rezeki kepadanya dengan cara ini dan sebagainya. Dan ini juga menarik, ternyata serigala itu berpura-pura ya melakukan tipuan untuk mendapatkan makanannya itu. Ketika serigala ini menjadi lemah dibanding kebanyakan binatang buas yang kuat dalam menyerang buruan, maka ia ditolong dengan diberi kecerdasan dan tipu daya untuk kelangsungan hidupnya. Jadi dalam dunia binatang itu tipu daya, kecerdikan, kemudian pura-pura atau sesuatu yang bertentangan dengan akhlak manusia itu adalah sebetulnya dalam rangka survive ya, kebertahanan dalam hidupnya itu. Dan kadang-kadang manusia juga begitu ya, di dunia ini biasanya manusia itu melakukan perbuatan akhlak yang tidak terpuji itu dalam rangka kadang-kadang juga ada aspek-aspek untuk keberlangsungan hidup. Misalkan pencuri itu kadang-kadang ada juga sih yang bukan karena faktor lapar ya, karena faktor mungkin ingin minum-minum, ingin hura-hura, poya-poya dan sebagainya gitu. Tapi rata-rata mereka kemudian kalau misalkan terjadi, atau misalkan koruptor juga, rata-rata untuk kehidupan mereka, untuk survive, untuk lebih enak lagi gitu ya hidupnya. Dan
di dunia binatang ya tidak ada yang namanya kejahatan, tidak ada lagi yang namanya negatif karena di dunia binatang sama-sama itu bagian dari alur hidup mereka ya. Kalau di kita kan ada akal, ada bimbingan wahyu ilahi di manusia itu, maka bimbingan wahyu ilahi kemudian juga akal itu yang menuntun manusia untuk tidak seperti binatang, karena manusia beda dengan binatang. Adapun ikan lumba-lumba mencari burung sebagai buruannya, kecerdasannya dalam hal itu adalah dengan menangkap ikan dan mematikannya, lalu dijadikannya umpan dengan membiarkannya terapung di atas permukaan air. Lumba-lumba itu sendiri bersembunyi di bawahnya sambil mengaduk air di sekitarnya supaya dirinya tidak tampak. Ketika datang burung yang hendak memangsa ikan yang sedang mengambang di permukaan air itu, maka lumba-lumba itu menerkamnya dan memangsanya. Nah, ini juga menarik, luar biasa ya. Lumba-lumba itu katanya di sini diketahui ternyata memakan burung ya, mangsanya itu. Nah, beliau itu si lumba-lumba itu dalam rangka mendapatkan mangsanya itu, beliau dulu mengambil ikan yang mungkin sudah dimatikan dulu dan makan, sehingga ikannya itu posisinya terapung dan di bawah ikan itu siap-siap lumba-lumba itu untuk menanti mangsanya. Jadi ketika burung mengambil langsung dimangsa dari bawah begitu ya. Luar biasa ya. Lumba-lumba itu sendiri bersembunyi di bawahnya sambil mengaduk air di sekitarnya supaya dirinya tidak tampak. Ketika datang buruan yang hendak memangsa ikan yang sedang mengambang di permukaan air itu, maka lumba-lumba itu menerkamnya dan memangsanya. Perhatikanlah kecerdasan ini, bagaimana dijadikan sebagai bawaan pada binatang ini untuk kebaikannya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihil athhar ala rasulillah wa alihil akhyar. Ya ilahi, ya ilahi, ya ilahi, ya hayyu ya qayyum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana man la ya'tadi ala ahli mamlakati, subhana man la yakhudhu ahlal ardi bi alwanil azab, subhana ar-raufir rahim. Allahumma jalana fi qulubina nuran wa basran wa fahman wa ilman, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yakumul hisab. Rabbana ighfir lana dunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.